Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan rezeki serta nikmatnya kepada kita semua. Tak lupa salawat dan salam yang selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya, para sahabatnya, insyaallah kita termasuk di dalamnya. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Nasir Abdullah LCMA, yang insya Allah pada kesempatan hari ini kita mengambil tema terkait dengan hidup bahagia dengan Al-Quran. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu dan tempatnya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana rabi'a qulubina. Alhamdulillahilladzi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه وسن بسنته وجاهد حق جهاده إلى يوم الدين. أما بعد. Para jamaah sekalian, syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat insyaallah, walaupun sedikit diiringi dengan suara batuk. Semoga kehadiran kita di majelis yang mulia ini insyaallah senantiasa mendapatkan curahan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan hendaknya kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, para tabi'in dan kepada seluruh pengikutnya sampai dengan akhir zaman. Hadirin rahimakumullah. Sebelumnya kalau ada suara-suara gaduh sedikit sambil apa istilahnya menyelam minum air. Jadi ketika berceramah ada suara gaduh, anggap saja bagian dari intermezzo begitu ya, batuk ya. Seperti yang kita ketahui, insya Allah tidak terlalu lama lagi kita akan masuk di bulan suci Ramadan ya. Bulan ini disucikan, salah satu alasan yang dikemukakan Allah di dalam Al-Quran, karena pada bulan inilah, maksudnya adalah bulan Ramadan, diturunkannya Al-Quran ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Karenanya kemudian kalau kita lihat penggalan ayat berikutnya, faman syahida minkum asyhara falyasum. Karenanya barang siapa yang kemudian menyaksikan kehadiran bulan tersebut, maka wajib baginya berpuasa. Jadi berpuasanya kita di bulan Ramadan karena perintah Allah itu sebagai sebab dari diturunkannya Al-Quran ya, sebagai sebab diturunkannya Al-Quran, agar dengan berpuasa hati kita menjadi
bersih. Dan orang yang hatinya bersihlah, lalu kemudian Al-Quran efektif berbicara dengannya. Ya, Al-Quran efektif berinteraksi dengan orang-orang yang senantiasa hatinya bersih. Ada hal yang membuat saya bertanya-tanya, ya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya mendapat postingan, atau mungkin kita semua juga pernah mendengarkan statement, ya, pernyataan bahwa berdasarkan hasil survei, ya, ternyata di antara penduduk bumi ini, ya, dinyatakan oleh survei tersebut bahwa yang paling berbahagia, indeks kebahagiaan mereka di antara penduduk bumi itu adalah bangsa Belgia, katanya. Jadi mereka adalah orang yang paling berbahagia di muka bumi menurut survei, ya. Hanya sayang kemudian survei itu tidak menggunakan parameter apa yang kemudian membuat penduduk Belgia hari ini adalah sebagai bangsa yang paling berbahagia. Nggak ada parameternya. Tapi kalau seandainya kebahagiaan itu yang dimaksudkan adalah punya income ataupun pendapatan rata-rata paling tinggi di dunia, bisa jadi, ya, hal ini mungkin. Atau kalau seandainya kebahagiaan itu adalah karena bangsa Belgia adalah bangsa yang paling mungkin dengan kekayaannya mereka mengelilingi dunia, mengelilingi bumi, pergi kemana saja mereka bisa melakukannya. Itu juga mungkin. Atau kalau seandainya kebahagiaan yang dimaksudkan itu adalah punya rumah yang bagus dengan segala kelengkapannya, ya, semua yang dibutuhkan terkait dengan materi, hal itu terpenuhi, itu juga mungkin, ya. Atau mungkin juga kebahagiaan yang dimaksudkan itu adalah seseorang yang dia punya istri, punya beberapa anak, dan seluruh kebutuhan sandang, pangan, papan untuk keluarganya, baik itu keluarga kecil maupun keluarga besar terpenuhi, itu juga mungkin. Atau ukuran kebahagiaan itu adalah orang yang mungkin dia setiap hari bisa mengunjungi temannya, baik yang dekat maupun yang jauh, atau bisa pergi ke mall setiap hari untuk cuci mata, ya, bisa berbelanja dan bisa sekedar tengok-tengok saja ataupun melihat-lihat, begitu ya. Atau ukuran kebahagiaan itu adalah orang yang mungkin dia punya semua peralatan yang dia perlukan, yang dia butuhkan, semisal gadget gitu ya, ataupun peralatan-peralatan yang lain, kendaraan, ya, elektronik dan lain sebagainya, yang membuat dia bisa berkomunikasi dan berhubungan dengan siapapun yang dia kehendaki. Itu juga mungkin.
Dan hal ini juga sudah disyaratkan oleh Al-Quran. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan sesungguhnya kesenangan yang ada di dunia itu sungguh membahagiakan, sungguh membuat manusia ini senang, bersukacita, bergembira. Tapi Allah sebut sifatnya apa? Mata'ul ghurur. Sifatnya sesaat. Sifatnya sesaat. Apa yang dimaksudkan sesaat oleh Allah di dalam Al-Quran? Dimaksudkan sesaat di sini, hari ini dia punya itu, tapi tidak ada jaminan kalau kemudian dia akan menikmati itu sepanjang umurnya. Karena Al-Quran juga mengatakan al-ayyamu nudawiluha bainan nas, bahwa kehidupan ini akan dipergulirkan kepada setiap manusia, suka ataupun tidak suka. Dari sendiri, berdua. Dari berdua, lalu kemudian bertiga. Dan saya bersepuluh hari ini di rumah. Lalu kemudian nanti kembali lagi sendiri. Itu maksudnya al-ayyamu nudawiluha bainan nas. Dari nggak pakai pakaian, betul kan? Ketika lahir, nggak ada yang berpakaian, lalu dipakaikan, ya, kan seperti itu. Lalu kemudian kita dengan pakaian kita, ya, bergaya, fashionable, ya kan, bermodel, modeling dan lain sebagainya, mempercantik diri dan lain sebagainya, ya, dengan hal-hal yang indah-indah, dengan hal-hal yang cantik, mempesona dan lain sebagainya. Itu semuanya sifatnya sesaat. Al-ayyamu nudawiluha bainan nas. Ya. Jadi artinya hal-hal yang membahagiakan, yang bersifat fisik, itu tidak dinafikan oleh Al-Quran. Karena faktanya setiap orang terobsesi untuk itu. Jadi orang-orang barat yang notabene-nya mereka adalah non, hidup mereka itu obsesinya adalah mencari itu. Orang muslim seharusnya mereka juga harus punya obsesi yang sama. Bahwa mereka juga harus bekerja. Mereka kalau sedapat mungkin hidup mereka dari waktu ke waktu semakin mapan. Mereka tidak merasa puas dengan apa yang mereka dapatkan hari ini, ya. Karena semakin bagus kualitas hidupnya, maka dia akan semakin kuat bertahan dalam hidup. Dia semakin eksis, dia semakin diakui, dia semakin dihargai, dia semakin diorangkan. Sekarang kan antum semua pegawai biasa, rendahan. Coba jadi pegawai yang punya posisi. Lain kan? Punya tongkrongan yang lebih baik, harganya juga lebih mahal, penghargaannya juga lebih tinggi. Itu sunnatullah. Jadi nggak benar kalau kemudian muslim itu udahlah hidup apa adanya saja, ya kan? Terima saja, ya kan? Dengan yang ada, nggak boleh seorang muslim. Itqan, ya kan? Orang muslim harus ketika diberikan pekerjaan, bekerja dengan sungguh-sungguh, bertanggung jawab dan melakukan yang terbaik. Jadi dalam hal ini obsesi kita sama. Kenapa kemudian orang-orang non jauh lebih unggul? Karena seperti itu pemahaman orang Islam itu salah. Akibatnya kemudian kita selalu kalah 1 langkah atau 10 langkah.
selalu kalah dalam hal-hal yang tadi itu, mata'ul ghurur. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapa yang nggak mau punya rumah? Siapa yang nggak mau rumahnya bagus? Siapa yang nggak mau punya kendaraan? Siapa yang nggak mau kendaraannya berganti dari sepeda ke motor, dari motor ke mobil, dari roda 2 ke roda 3, bemo, dari roda 3 ke roda 4? Siapa yang nggak mau? Kalau ada yang nggak mau dari orang Islam, rugi, rugi. Ya kan? Untuk apa kita hidup? Hidup ini sebuah fakta yang harus kita hadapi, dan kita harus eksis, harus kuat dalam hidup ini. Kita sering kalah, dan kadang-kadang kita menjual kehormatan kita dan keyakinan kita karena kalah. Karenanya kita nggak boleh kalah. Kita harus punya obsesi yang sama, sehingga kita mampu bertarung, berkompetisi, dan kita jauh lebih sehat. Secara apa? Secara fisikly, tampakan yang kelihatan. Rumah kan kelihatan, yang dilihat. Datang orang ke rumah saya, dilihatnya rumah Muhammad Nasir, berlantai 2, bagus. Wah, hebat, Pak Ustadz, rumahnya bagus. Besok datang lagi ke rumah saya, rumahnya biasa-biasa saja, jalan ke rumah becek, ya kan, reot dan lain sebagainya. Pak Ustadz, ya kondisinya sayang, prihatin. Ya kan? Jadi hadirin rahimakumullah, kita harus berjaya dalam hal ini. Kita harus kuat. Ini adalah pilihan, ya kan? Ini adalah tergantung usaha, dan kekuatan itu ada pada masing-masing kita. Dan kita harus terobsesi melakukan hal itu. Tapi sekali lagi, ini semua apa? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bahwa sesungguhnya kenikmatan yang kita sebutkan tadi ini nikmat yang sifatnya sesaat saja. Hidup kita nggak boleh bertumbuh pada itu. Itu bedanya orang Islam dengan yang bukan Muslim. Kalau orang non-Muslim, hidupnya bertumbuh di situ. Dia membela apapun, kalau perlu dia serahkan nyawanya untuk mendapatkan itu semua. Yang paling mahal pada dirinya, kalau perlu dia gadaikan untuk mendapatkan itu semua dan mempertahankannya. Kalau perlu dia bunuh diri untuk itu. Coba lihat Cina. Cina itu pilihan hidupnya cuma 2. Ima berjaya atau mati aja sekalian. Dan dia untuk mendapatkan kejayaan itu apapun dia tempuh. Ya. Negara ini bangkrut karena siapa ini? Ya kan? Uang negara ini habis karena siapa? Itulah kehebatan orang-orang yang ingin hidupnya, ya kan, sukses. Dia ambil harta sebanyak mungkin. Dari mana sumbernya nggak penting bagi dia. Yang penting dia bisa eksis. Ya. Karena apa? Karena itulah tujuan hidupnya. Dia nggak punya tujuan yang lain. Kebahagiaan itu yang dia ingin capai, yang sifatnya sesaat tadi. Muslim tentu tidak demikian. Ya. Orang Muslim yang dia cari bukan hanya kebahagiaan itu saja. Ya. Karena seorang Muslim menyadari bahwa kita ini, manusia ini, terdiri bukan hanya dari hal-hal yang bersifat fisik. Makan enak, ya. Pergi ke mall, cuci mata, belanja enak, ya. Jalan-jalan keliling dunia enak, physically, jasmani itu, ya kan?
materi itu namanya. Bawa mobil, duduk di atas mobil, mengendarai ataupun numpang, enak. Memang. Berderma wisata enak. Tapi itu sifatnya fisik. Bagi kita, ada sesuatu yang lain yang jauh lebih penting daripada itu. Yakni hal-hal yang bersifat batini. Kita butuh kebahagiaan yang bersifat batin. Kebahagiaan yang bersifat rohani. Kebahagiaan nurani namanya. Hati kita ini harus bahagia. Karena faktanya bahwa kita kaya, alhamdulillah. Tapi faktanya bahwa kita miskin tidak boleh ditampik. Menghadapi kekayaan dan kemiskinan itu harus dengan kebesaran jiwa. Harus dengan kekuatan nurani. Itulah yang disebut dengan kebahagiaan nurani dan kebahagiaan jiwa itu sendiri. Obsesi kita sebagai seorang muslim harus ada jaminan dan kepastian bahwa secara rohani dan secara batini, secara kejiwaan kita itu bahagia. Tahu nggak cara untuk membahagiakan kalbu dan jiwa kita? Buka surat Al-Anbiya ayat 10 atau surat Toha ayat 124 sampai dengan 126. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sesungguhnya telah kami hadirkan, telah kami turunkan sebuah Alkitab, yakni Al-Quran kepada kalian, wahai orang-orang yang beriman, yang di dalamnya terdapat hal-hal yang akan membuat kalian bahagia. Yang di dalamnya terdapat hal-hal yang akan membuat kalian mulia. Maka apakah kalian sekalian tidak memahaminya? Itu pertanyaan Allah. Ya. Apakah kalian sekalian tidak memahaminya? Hadirin rahimakumullah. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang kebahagiaan yang satu itu, mau tidak mau, kita harus jadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup kita, sebagai pedoman. Karena ternyata di dalam Al-Quran itu terdapat segala hal yang membahagiakan kita, segala hal yang membuat kita mulia. Apa konsekuensinya kalau kemudian kita tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup, sebagai pedoman hidup? Surat Toha ayat 124 sampai dengan 126. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala Rabbi lima hasartani a'ma wa qad kunta basira wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. 124 sampai dengan 126 surat Toha. Okay. Udah dibuka itu bulannya sekalian? Udah? Coba baca artinya, Mbak. Apa artinya, Mbak? 124, 126.
Sebentar. Ya. Dan barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, peringatanku itu maksudnya Al-Quran. Barang siapa yang tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidupnya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Harta banyak, mobil mewah, ya, istri cantik, mbak bidadari, ya. Tapi karena hatinya sempit, ya, hidup ini ternyata tidak membuat dia nyaman, ya. Susah aja bawaannya. Itulah orang-orang non. Makanya saya bingung. Yang paling berbahagia itu adalah orang Belgia di muka bumi ini. Saya bingung. Karena ukurannya apa? Punya mobil mewah, punya harta banyak, bisa pergi sana, bisa pergi sini, bisa duduk di warung kopi, minum susu kopi, minum kopinya Mirna. Itu ukurannya. Ukurannya itu. Dan dianggap itu bahagia. Iya, kata Al-Quran. Tapi mata'ul ghurur. Sebentar aja minum, bayar 300.000, enak sedikit di sini. Sebentar, ya kan? Setelah itu mampus. Sesaat, itu maksudnya sesaat. Enak di atas kendaraan BMW. Seri berapa tuh yang paling mewah, ya kan? Enak. Ya kan? Ternyata dalam batinnya banyak masalah, banyak persoalan. Tapi semuanya itu dia tutupi dengan apa? Tidur di atas tempat tidur yang empuk, duduk di atas kursi yang enak, ya kan? Pergi ke mall mencuci mata, dia tutupi semua hal-hal yang menghimpit dia itu, ceritanya itu. Hal-hal yang membuat hati dan jiwanya sempit, dia tutupi semuanya dengan itu. Sesaat, ya kan? Makanya kemudian orang ya, pindah dari ini ke yang lain. Cari solusi terhadap persoalannya, ya kan? Dia beranggapan bahwa dengan pergi ke mall, masalahnya selesai. Ternyata tidak selesai, pergi lagi ke tempat lain. Pergi lagi ke tempat lain. Semakin pergi dia ke tempat-tempat yang ada, semakin banyak masalahnya. Ya. Gak selesai. Ya. Karena apa? Karena nggak ada ilmunya. Nggak ada jalannya. Orang Islam jalannya jelas. Ya kan? Al-Quran. Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Ya. Kehidupannya menjadi sempit di sini. Ya, tadi kaya oke, karena kekayaan itu, kenikmatan itu Allah berikan kepada orang yang suka dan orang yang tidak suka. Siapa yang nggak mau kaya? Tolong tunjuk tangan. Insya Allah dia orang yang pertama kali dikasih kekayaan oleh Allah. Yang nggak mau kaya, yang nggak mau miskin, dia orang yang pertama kali dikasih Allah kemiskinan. Yang begitu nggak usah milih, datang terima aja, dinikmati. Kalau kagak dapat, diupayakan. Nggak dapat juga, ya udah, bersabar. Kan memang begitu kehidupan, ya kan? Itu, ya. Jadi yang bersifat materi itu akan dikasih sama Allah. Jadi kalau kita kupas tentang Asmaul Husna, tentang Ar-Rahman, wah itu luar biasa itu, ya kan? Bahwa kasih sayang Allah itu terkait dengan Rahmannya itu kepada siapapun tanpa pilih kasih.
Mau orang beriman, nggak beriman, mau penjahat, mau orang soleh yang toleh, laki-laki, perempuan, semua di mata Allah sama. Dikasih sama Allah semua. Emang begitu. Ya kan? Jadi yang begitu-gitu jangan ditolak. Terima aja. Emang itu sunatullah. Kalau ditolak namanya kita ingkar sunnah namanya itu. Menolak sunnatullah, ya kan? Menolak sunnatullah, ya kan? Yang berbeda adalah penyikapannya, ya kan? Bukan itu yang dimaksudkan tadi, ya kan? Hidupnya menjadi sempit, bukan miskin, punya dia semuanya, tapi hatinya yang sempit, ya kan? Lanjut, Mbak. Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Wa na'udzubillahi min dzalik. Sudah hatinya sempit, nanti ketika di padang mahsyar Allah kumpulkan mereka dalam keadaan buta. Lalu kemudian orang yang buta ini bertanya kepada Allah, kenapa engkau mengumpulkan kami dalam keadaan buta ya Allah? Dulu ketika di dunia kami bisa melihat. Apa jawaban Allah, Mbak? Yang berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Iya. Itu sebenarnya jawabannya. Al-Quran ada di hadapan kita, tapi Al-Quran diabaikan. Al-Quran berulang kali menyatakan dirinya sebagai kitab yang paling mulia, kitab yang paling agung, kitab yang paling sempurna. Di dalamnya segala yang kita inginkan ada, tapi kemudian kita tidak pernah peduli. Kita tidak care dengan Al-Quran, ya kan? Itu sebenarnya kuncinya, masalahnya, ya kan? Jadi orang yang tidak peduli dengan Al-Quran, walaupun hartanya banyak, walaupun kekayaannya melimpah ruah, maka hatinya tidak akan pernah lapang. Hatinya senantiasa sempit di dunia, dan di akhirat mendapat siksa Allah dalam keadaan buta. Jadi subhanallah, hadirin rahimakumullah, kalau kita perhatikan, kita ini hamba Allah yang paling diistimewakan, ya. Karena Allah menghadirkan Al-Quran ini, ya, di tengah-tengah kita, ya. Apalagi, ya, karena kitalah yang percaya dengan Al-Quran, orang yang beriman, ya. Orang kafir kita sodorkan, kita berupaya untuk meyakinkan dia, habis waktu, habis tenaga, habis energi, dan dia tidak akan pernah peduli. Kita yang kemudian yang seharusnya, ya, menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang luar biasa. Karena di mata Allah dia sangat luar biasa. Apapun yang di mata Allah luar biasa, maka pada hakikatnya dia akan menjadi luar biasa ketika orang-orang kemudian membuat dia menjadi luar biasa. Jadi kita bersyukur hari ini, ya, karena semakin ke sini, walaupun di tengah-tengah berbagai persoalan yang kita hadapi umat, ya, Al-Quran itu semakin membumi, itu kita sangat bersyukur. Ya. Di mana-mana orang kemudian hampir tidak asing lagi dengan Al-Quran, ya. Bahkan medsos, ya kan, media elektronik itu senantiasa menayangkan berbagai program-program yang terkait dengan Al-Quran. Ini sesuatu yang sangat membahagiakan, sesuatu yang membuat kita senantiasa, ya, terinspirasi, ya. Dan kita tidak boleh puas, ya. Yang menjadi pertanyaan, ya, sudah seberapa jauh kita berinteraksi dengan Al-Quran, ya. Sudah seberapa yakin kita bahwa
Al-Quran itu memang sudah menjadi jalan hidup kita. Sebenarnya kalau hadirin bertanya-tanya, kenapa kok umat Islam ini selalu heboh terus ya, selalu berselisih terus, selalu perang urat saraf terus ya kan, selalu bertengkar? Jawabannya sederhana saja ya kan? Jawabannya sederhana ya. Apa jawabannya hadirin rahimakumullah? Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian berselisih paham, berselisih apa saja, kembalilah kepada Al-Quran. Kenapa kemudian perselisihan itu membuat kita bertikai, membuat kita bermusuhan? Karena kita nggak percaya dengan Al-Quran. Lagunya saja, ceritanya saja Al-Quran itu kitab suci kita, tapi dalam prakteknya kita nggak pernah jadikan Al-Quran itu sebagai pegangan kita. Makanya kemudian ujung-ujungnya kita bermusuh-musuhan. Padahal Allah mengatakan di dalam surah Ali Imran ayat 103 itu, wala tafarraqu. Nggak boleh, haram hukumnya kita ini bermusuh-musuhan. Kata umat Islam itu bersaudara antara satu dengan yang lain. Mereka bersaudara karena mereka Muslim, bukan karena yang lainnya. Bukan karena kalian satu kampung, bukan karena kalian satu suku, bukan karena kalian satu bangsa, tapi karena Islam itu kalian bersaudara. Karenanya kalian tidak boleh bermusuhan, tidak boleh saling membenci. Berselisih biasa, tapi ketika berselisih, selesaikan perselisihan kita dengan Al-Quran. Al-Quran kita jadikan pegangan ya. Nah, agar Al-Quran yang pertama, pastikan hadirin rahimakumullah bahwa memang tidak ada pegangan kita kecuali Al-Quran. Jangan pernah merubah keyakinan kita. Dan ini sesungguhnya adalah ideologi. Ini sesungguhnya hal yang sangat prinsip, bahwa kita tidak pernah dalam situasi dan kondisi apapun merubah keyakinan kita tentang bahwa ada sesuatu yang lain yang bisa mengalahkan Al-Quran. Al-Quran memang sudah harga mati. Apapun masalah yang kita hadapi, Al-Quran sebagai solusinya. Nah, itu harus tertanam di dalam diri kita. Harus. Nggak ada pilihan lain. Tinggal kemudian hanya bagaimana mengejawantahkan nilai-nilai Al-Quran, ya kan? Mengejawantahkan, mengartikulasikan Al-Quran itu yang membutuhkan, ya kan, upaya-upaya yang secara terus-menerus. Makanya Ramadan senantiasa hadir setiap tahun. Itu dalam rangka apa? Mengejawantahkan itu. Ya. Kita senantiasa diingatkan dengan berbagai macam momentum agar kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Ada orang bertanya, apa artinya membaca Al-Quran? Kalau saya nggak mengerti, saya nggak paham, ya kan, dan lain sebagainya. Baca lewat begitu saja selesai, ya kan, hafal dan sebagainya, tapi saya nggak mengerti. Ada kisah yang menarik. Itu terjadi bukan di negeri ini, di negeri lain. Ya. Ada seorang kakek, ya, dia setiap pagi membaca Al-Quran di depan tungku yang dia panaskan. Lalu seorang cucunya datang kepadanya, bertanya kepadanya, "Kek, apa yang dibaca Al-Quran? Saya setiap hari melihat kakek membaca Al-Quran, kakek paham gak sih dengan yang kakek baca?" Lalu kemudian si anak pun disuruh oleh kakek itu membaca Al-Quran. Setelah dia baca,
Lalu kemudian dia mengikuti kakek itu, pada akhirnya dia mengatakan kepada kakek, saya bosan kayak katanya. Saya udah baca dan terus menerus saya baca, tapi saya nggak ngerti apa yang saya baca, apa ininya, untungnya buat saya. Lalu kemudian si anak itu disuruh oleh kakek ini ya, mengambil batu di dalam keranjang. Lalu setelah itu si anak disuruh menimba air dengan keranjang itu. Menimba air dengan keranjang, dibawa ke kakek itu gitu. Akhirnya sesuai dengan permintaan si anak ini pun, cucu ini pun menimba air dengan keranjang tersebut, dan di dalamnya ada batu. Setiap ditimba, bawalah ke kakek itu. Sampai di kakek air pun habis. Yang namanya keranjang ya, bukan ember. Karena sudah berulang kali, ya, puluhan kali dia melakukan hal itu, si anak ini pun bertanya kepada kakek, ya, kek, kalau menimba air dengan keranjang ini kapan bisa penuh, ya kan? Dan selalu tidak pernah terisi ini keranjang, habis terus airnya. Bagaimana kalau digantikan keranjang ini dengan timba, sehingga kemudian air itu bisa tetap dalam keadaan terisi. Oleh kakek itu nggak usah diganti dengan timba gitu, dengan keranjang itu aja. Ya. Nah, setelah kemudian capek kelelahan si cucu ini, lalu kemudian kakek itu menjelaskan tentang hikmah. Apa yang Anda rasakan, ya kan? Setelah sekian kali Anda kemudian mengambil air dengan keranjang dan tidak ada airnya kemudian, ya kan? Nggak ada apa-apa katanya. Tahu nggak Anda? Tadi ketika Anda mengambil air dengan keranjang yang di dalamnya ada batu, keranjang dalam keadaan kotor dan batunya juga dalam keadaan kotor. Tapi setelah berulang kali Anda menimbanya, maka sekarang coba Anda lihat keranjangnya dan batunya. Batu dalam keadaan bersih dan keranjangnya juga dalam keadaan bersih. Begitulah Al-Quranul Karim. Subhanallah, ya kan? Subhanallah. Jadi jangan pernah merasa tidak diuntungkan walau hanya dengan membaca Al-Quran, ya kan? Karena Al-Quran itu memang syifaa'un lima fis sudur. Yang paling ajaib Al-Quran itu adalah membersihkan hati memang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, itu memang betul. Bahwa dengan membaca Al-Quran hati menjadi tenang. Ya, emang begitu. Oh, ini udah baca, kok nggak tenang juga, baca lagi, kurang bacaannya. Ya. Jadi semakin risau kita dengan baca Al-Quran, baca terus. Ya. Karena apa? Karena memang Al-Quran itu menyucikan jiwa. Kalau semakin risau berarti memang karatnya tebal. Masalahnya itu banyak. Memang begitu, berulang kali, terus menerus, ya kan? Berapa banyak orang yang mendapatkan hidayah hanya karena mendengarkan Al-Quranul Karim. Nggak tahu apa yang didengarkan, tapi kemudian dapatkan hidayah deh, ya kan? Petunjuk. Nggak sedikit itu. Justru kita udah komat kamit setiap hari ngomong, berusaha meyakinkan, saya ini mengajar orang-orang non-muslim loh agama. Wah capek, ya kan? Kagak nyambung juga. Tapi ini bagian daripada proses untuk dakwah, ya kan? Tapi begitulah Al-Quran, ya kan? Jadi kita berharap hari ini Allah, ya, bahwa di bulan Ramadan ini kita betul-betul manfaatkan waktu sebaik mungkin, ya, untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran, ya, membaca Al-Quran terus menerus, ya. Kalau cerita para sahabat itu kan ada yang membaca Al-Quran itu dalam satu hari 10 kali khatam, ya. Ya kita nggak perlu gitulah, nanti dimarahin Indosat, ya, 10 hari khatam kapan kerjanya katanya. Dalam sehari, ya. Paling tidak kan dalam sebulan 5 kali khatam kan bisa, ya kan begitu ya, ataupun 10 kali khatamnya bisa lah. Kalau para sahabat 10 kali khatam dalam sehari, ya nggak mungkin lah kita melakukan hal itu, ya kan?
Tapi ya artinya kalaupun tidak seperti itu, ya menuju ke sana lah, ya kan? Ya begitu, berinteraksi, membaca Al-Quran, memperbaiki bacaan kita. Minimal target kita tahun ini misalnya kita siap menjadi imam dimanapun kita berada, misalnya gitu kan? Iya, menjadi imam itu kan syaratnya mudah. Yang pertama bacaan Al-Qurannya benar, lalu kemudian yang fasih juga membaca Al-Qurannya, dan yang ketiga ada hafalan-hafalannya gitu. Hafalan-hafalan suratnya, walaupun surat-surat pendek begitu ya. Juz amma bolak-baliknya, nggak apa-apa. Ya kan? Ada seorang sahabat itu setiap sholat yang dibaca qul huwallahu ahad terus. Akhirnya sahabat yang lain tanya, kagak ada lagi tuh yang dihafal. Enggak, dia bilang saya itu membaca qul huwallahu ahad terus bukan karena nggak ada surat yang lain yang nggak dihafal. Saya mencintai Al-Ikhlas. Lalu kemudian dikadukan kepada Rasulullah. Sahabat banyak hafalannya tapi yang dibaca Al-Ikhlas terus. Apa kata Rasulullah? Dia insya Allah bersama Al-Ikhlas nanti di akhirat. Subhanallah. Jadi Rasulullah tidak membantahnya. Rasulullah tidak kemudian menafikannya, menolaknya. Ya kan? Jadi nggak usah kemudian dicela orang yang hafalannya sedikit. Ya kan? Yang penting dia hafal, dia yakin dengan hafalannya, bagus dalam menghafalnya, udah dia siap jadi imam. Ya kan? Ini kadang-kadang kita jadi imam aja saling tolak menolak dan lain sebagainya. Sampai kemudian udah nggak ada lagi orang, baru kemudian terpaksa muncul ke depan, ya kan? Dan itu dengan keadaan yang tidak siap, grogi dan lain sebagainya. Itu yang terjadi. Ini mukadimahnya terlalu panjang, ini udah hampir setengah 2. Jadi saya sebenarnya ingin mukadimah aja. Mudah-mudahan kita senantiasa semangat ya. Dan pada hari ini kita tercerahkan ya. Khususnya diri saya sendiri. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan, diskusikan. Falyatafaddal. Alhamdulillah tadi apa yang telah disampaikan jadi ilmu bagi kita semua. Tentunya mungkin dari materi yang tadi disampaikan ada yang ingin ditanyakan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz mau tanya aja, kalau hafalan Al-Quran itu harus memegang Al-Qurannya atau kan sekarang banyak di handphone Al-Quran itu lebih afdolan mana gitu? Makasih. Iya. Maksudnya dalam sholat ya? Enggak, sehari-hari gitu, tadarus aja gitu. Oh ya, baik. Sebenarnya begini, membaca Al-Quran dari mushaf itu tentu lebih afdol, ya kan? Karena nilai mushaf itu sendiri kan berbeda dengan yang lainnya. Makanya kemudian Al-Quran mengatakan la yamassuhu illal mutahharun, kan begitu ya. Dan sesungguhnya tidak boleh siapapun yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan Allah dan mensucikan dirinya. Nah, maksudnya di sini hanya orang Muslim saja yang boleh menyentuh Al-Quran dan orang-orang yang bersih dari hadas besar. Nah, itu maksudnya mushaf. Artinya di sini apa? Bahwa kalaupun dengan berbagai sarana yang hadir hari ini, teknologi yang begitu canggih, kita bisa membaca Al-Quran dari itu semua tanpa mushaf, maka itu tidak mewakili mushaf sesungguhnya. Mushaf dia punya kedudukan sendiri. Dia punya nilai sendiri di mata Allah Subhanahu wa taala. Membacanya dengan Al-Quran, menyentuhnya, ya kan? Lalu kemudian menjadikannya kitab yang mulia, ya kan? Diagungkan, diposisikan di yang paling tinggi, maka itu akan berbeda derajatnya di sisi Allah. Tapi dengan hadirnya teknologi, ya kan, maka semakin besar kesempatan kita untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, ya kan? Yang tadinya perempuan kan banyak alasan, saya nggak bisa nih baca Al-Quran, lagi kedatangan tamu. Sekarang udah nggak bisa nih, ya kan? Mau datang mau kagak bisa kok,
Kan sudah ada Al-Quran di gadget misalnya kan gitu. Ada Al-Quran di med yang lain kan begitu ya. Jadi semakin besar kesempatan seseorang untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran, semakin hilang alasan-alasan itu, ya kan? Berarti kan semakin banyak kesempatan bagi kita untuk senantiasa berinteraksi, ya seperti itu. Jadi kalau bicaranya konteksnya adalah mana yang lebih cepat untuk proses hafalan, nah itu tergantung kita, ya kan? Kalau kita sebenarnya itu tidak terkait dengan media. Kalau soal mana yang lebih cepat, itu sangat tergantung kepada upaya kita. Kalau kita terus-menerus, ya kan, apalagi kemudian kita bawa bacaan itu dalam sholat, yang paling sulit menghafal Al-Quran itu bukan menghafalnya, ya kan? Yang paling sulit itu mempertahankannya, ya, mempertahankannya yang paling susah. Kalau menghafalnya, kita genjot saja, ya kan, itu hafal. Makanya ada orang yang hafal cuma 6 bulan, hafal 30 juz. Ada yang hafal cuma 1 tahun, hafal dia 30 juz. Tapi setelah itu lupa. Setelah itu hilang, ya kan? Jadi yang paling sulit sebenarnya mempertahankan hafalan. Jadi hafal tidak cukup, tapi bagaimana kita berupaya mempertahankannya? Bagaimana mempertahankannya? Dengan terus-menerus membacanya. Dan yang sarana yang paling tepat terus-menerus bacaannya adalah sholat. Karena sholat 5 waktu sehari semalam itu yang pokok, belum yang sunnahnya. Kalau itu kemudian kita dawamkan dengan hafalan-hafalan surat kita, subhanallah. Saya punya pengalaman sendiri, testimoni sendiri dalam hal ini, ya kan? Karena memang kalau pergi ke masjid, pergi kemana saya disuruh imam gitu ya, itu memang luar biasa. Jadi mau nggak mau surat yang kita memang sudah hafal, kita nggak mungkin kalau dalam imam itu berspekulasi gitu ya. Baru ngapal 1 surat tapi belum mantap, nggak berani. Saya sendiri, walaupun saya udah hafal nih, tapi saya merasa belum yakin nih, belum percaya diri. Kalau dibaca masih banyak ayat-ayatnya yang panjang pendek, mungkin belum pas, makhrajnya belum pas dan sebagainya. Saya nggak berani baca. Apalagi di depan makmum misalnya. Nggak berani saya membacanya. Saya yang sudah pasti-pasti saja, yang sudah melekat, itu yang sudah berulang kali kita baca dalam sholat sendiri, ya kan, kita ulangi. Ini udah mantap nih. Ini kalau dibaca nih, insya Allah, ya kan, nggak ada kegagalan nih, ya kan. Ya udah baca, ya kan. Bedanya orang yang punya pengetahuan bahasa Arab dengan yang tidak. Itu kalau yang punya pengetahuan Arab, dia ketika lupa dalam sholat, ditegur, dia nggak grogi, nyambungnya gampang. Kalau yang modalnya hafalan doang, tidak punya basic bahasa Arabnya, dia sering grogi itu, ya kan? Grogi ketika kemudian dia lupa hafalan itu di tengah jalan, ditegur, diingatkan, ya kan? Tambah bengkok-bengkok gitu bacanya. Makanya nggak boleh, sebaiknya hafalan yang ingin kita baca ketika menjadi imam itu hafalan yang memang sudah mantap, lahir dan batin, luar dan dalam, ya kan? Oleh karenanya, ya itu diantara contoh para sahabat itu, dia tidak mau kemudian berpindah dari satu hafalan ke hafalan yang lain sampai kemudian hafalannya itu mantap, ya kan? Yakin betul dia, baru kemudian dia pindah, seperti itu. Jadi memang diantaranya adalah memang harus terus menerus, ya kan, didawamkan, terutama di dalam sholat-sholat kita. Jadi sarana itu mudah-mudahan membuat kita lebih mudah dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Allahu a'lam. Ada yang lain? Dari Iwannya ada? Oke. Kita cukupkan sampai di sini aja karena memang waktu juga udah 1:30. Mungkin di akhir acara mau diinfokan terkait dengan kegiatan Tarhib Ramadan ya. Insya Allah kita akan laksanakan di tanggal 23. Jadi teman-teman bisa menginformasikan yang bagi teman-teman yang belum hadir juga untuk datang di tanggal 23. Insya Allah yang akan mengisi pematerinya Ustadz Ihsan Tanjung beramai-ramai hadir di Tarhib Ramadan. Demikian kajian hari ini yang bisa disampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.